Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhlas bukanlah sekedar niat, tapi juga tindakan. Ia bagai biji kebaikan yang ditanam dalam hati, kemudian tumbuh menjadi pohon kebaikan yang rindang dan berbuah lebat. Apa buah manis dari kebaikan itu? Yang pertama, ketentraman jiwa. Ketika amal kita dilandasi dengan keikhlasan, hati akan dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Kita tidak lagi dihantui rasa khawatir dan kecewa, karena ridho Allah menjadi satu-satunya tujuan. Yang kedua, keberkahan hidup. Amal yang ikhlas, meski kecil, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kehidupan kita pun akan dilimpahi keberkahan, rezeki yang tak terduga, dan kemudahan dalam menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, kemanfaatan bagi sesama. Keikhlasan kita dalam berbuat baik akan menginspirasi orang lain. Menjalani silaturahmi dengan baik, dengan ikhlas, menebar senyum dengan ikhlas, membantu sesama dengan ikhlas, semua itu akan menumbuhkan kebaikan dan menyebarkan kedamaian di lingkungan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ikhlas, itulah niat termulia yang menjadikan amal kita bernilai abadi di sisi Allah. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian materi ikhlas yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terapkan
dalam kehidupan